कहा जाता है जब आप अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं तो बड़ी से बड़ी दूरी भी छोटी हो जाती है। रोज सुबह 7:30 बजे दौड़ते हुए मैं उस वादे को कभी भी नहीं भूल पाता जो मैंने तुमसे किया था। तुमने मुझसे कहा था कि मैं हर रोज इसी वक्त यहाँ पर आया करूँ। हो सकता है किसी दिन तुम यहाँ पर आओ और मैं ना मिलूँ तो से हर रोज हजारों लोग गुजरते हैं। Halo, halo, halo. Selamat datang kembali di channel sederhana saya, Plaster Movie. Apa kabar kalian semua? Gimana? Sudah bahagia belum? Kalau belum, saya doakan kalian semua bahagia, sehat, dan selalu beruntung. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Takdir yang dirilis tahun 2017. Film yang disutradari oleh Vikram Kumar dan dibintangi oleh Akhil Akkineni, Jagapati Babu, dan Kalyani Priyadashan. Film ini mengisahkan tentang persahabatan sejak kecil dan di mana kita belajar apa itu arti sebuah kesabaran dan kesetiaan yang diuji bertahun-tahun. Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Ayo kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pria yang duduk di taman alun-alun Cimahi sambil dia memandangi orang-orang sekelilingnya. Tak lama kemudian, telepon dari pria tersebut berbunyi. Ternyata dia dapat telepon dari taksi online. Di sela-sela obrolan mereka, pria tersebut mendengarkan suara musik yang mengingatkan dia pada seseorang di masa kecilnya dulu. Dan saat pria tersebut menanyakan di mana asal dari suara itu, HP-nya dicuri oleh seseorang. Dan terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Dan tanpa sengaja, ternyata si pencuri tersebut teman semasa kecil pria itu. Lalu scene berpindah mundur ke belakang di mana ada seorang anak sedang memainkan biola untuk membeli makan. Dan di sana dia bertemu dengan teman wanitanya lalu menyuruhnya untuk memainkan biola yang dia punya. Dan kedua anak tersebut bernama Junu dan Senu. Di sana Junu menyuruh Senu untuk membuatkan lagu ciptaannya sendiri. Dan keesokan harinya di saat Junu mau berangkat sekolah, di lampu merah dia melihat Senu yang sedang memainkan biola dan dia tersenyum sendiri lalu menjatuhkan uang kepada Senu. Dan dari kejadian itu mereka semakin akrab di mana tiap hari mereka bermain bersama. Lalu Senu memberikan gelang kepada Junu sebagai hadiah karena gelang Junu rusak dan dia sangat bahagia menerimanya. Di tempat lain keluarga Junu bangkrut dan dia harus pindah sekolah ke luar kota. Dan sebelum Junu pergi, dia memberikan nomor telepon yang dituliskan di uang kertas. Tapi uangnya dicuri, dan Senu mengejar pencurinya itu. Dan tanpa sengaja, Senu tertabrak mobil, dan yang menabraknya ternyata orang kaya di kota itu. Dan polisi pun datang, dan menghasut Senu untuk memeras keluarga itu. Tapi dengan polosnya Senu menolak hasutan polisi itu, dan tanpa sengaja suami dari ibu itu mendengarnya. Lalu Senu diajak ke rumahnya dan tinggal bersama mereka. Dan karena keluarga ini tidak memiliki anak, Senu pun diangkat menjadi anak mereka. Lalu mereka pun mengurus semuanya, termasuk nama Senu berganti dengan Avinas. Dan di tempat lain, Junu pun demikian, berganti nama menjadi Pria. Lalu dia mulai sekolah di tempat barunya, dan dia meminta ke orang tuanya untuk belajar biola, karena dia merindukan sahabatnya Senu. Dan tiap HP-nya berdering, dia mengira itu Senu yang menelpon. Dan begitu pun dengan Senu, dia sangat merindukan sahabatnya itu. Sampai-sampai dia sering duduk di taman di mana biasa tempat mereka bermain dulu, berharap Junu datang menemuinya. Sedangkan Junu terus semangat untuk berlatih biola. Dan beberapa tahun kemudian mereka sudah beranjak dewasa, di mana Senu masih tetap sering duduk di taman untuk menunggu Junu. Sedangkan Junu sudah pintar bermain biola. Lalu Junu pergi ke alun-alun untuk menemui anak-anak di sekitaran situ, berharap dia bisa bertemu dengan Senu, karena dia juga sangat merindukan Senu. Dan masih sama, ketika teleponnya berdering, dia berharap itu Senu yang menelponnya. Lalu scene berpindah, di mana Senu mengantar bibi yang mengasuhnya sejak kecil ke Alfamart untuk belanja keperluan sehari-hari. Dan setelah selesai, tanpa sengaja ada mobil mundur yang akan menabrak bibinya itu. Senu melihatnya, seketika dia berteriak dengan memanggil bibinya tersebut dengan sebutan ibu. Karena terharu mendengarnya, bibinya terdiam dan tidak menghiraukan teriakan Senu. Dan Senu berlari menyelamatkan bibinya itu. Dan di mobil Senu memarahkan bibinya karena bahagia dia tidak menghiraukannya.
Lalu di tempat lain, keluarga Juno mendapat kabar bahwa ayahnya akan dipindah tugaskan ke Amerika. Di sana ibunya sangat bahagia mendengarnya. Tapi tidak dengan Juno karena dia takut akan semakin sulit untuk bertemu dengan sahabat kecilnya itu. Dan dia mendatangi ayahnya meminta izin dan mengatakan bahwa dia merindukan Hyderabad, tempat mereka tinggal saat Juno kecil dulu. Dan karena mereka akan pindah ke Amerika, jadi ayahnya mengizinkan Juno untuk pergi. Dan di mobil, Senu menyuruh pamannya untuk berhenti merokok. Di sana, pamannya terdiam bahagia karena Senu memanggilnya dengan sebutan ayah. Lalu seketika dia membuang rokoknya tersebut dan berjanji akan berhenti merokok. Dan sesampainya di rumah, dia memberitahu istrinya bahwa Senu sudah memanggilnya ayah. Dan mereka pun sangat bahagia karena mereka merindukan panggilan itu sejak Senu kecil. Lalu scene beralih ke scene awal, di mana Senu berhasil menangkap si pencuri HP-nya tersebut. Dan dia sangat marah di saat dia sudah menemukan titik terang tentang Juno, tetapi lagi-lagi dia yang selalu menggagalkannya. Dan tanpa basa-basi lagi, Senu menghajar komplotan itu dan terjadilah kejar-kejaran di mana Senu mengejar mobil yang membawa HP-nya. Dan akhirnya ketemu. Lalu dia pergi ke konter HP untuk mencari tahu nomor telepon yang telah kehapus. Tanpa dia sadari, dia diikuti gerombolan yang telah dihajarnya. Dan karena kalah jumlah, akhirnya Senu ditangkap karena terkena pukulan dari tongkat bisbol. Dan sebelum kejadian itu, Senu berada di bandara untuk menjemput ibunya yang baru pulang dari Cianjur. Dan di sana dia melihat seorang wanita cantik yang membawa biola, yang mengingatkannya pada Juno, dan begitu pun sebaliknya. Ketika wanita itu melihatnya, dia langsung terbayang sahabat masa kecilnya itu. Disinilah awal mula mereka bertemu, walau mereka belum menyadari satu sama lainnya. Dan tak lama kemudian, Juno dijemput oleh sahabatnya, sedangkan Senu datang menghampiri ibunya. Lalu ketika Senu dan ibunya akan pulang, dia melihat taksi yang ditumpangi Juno sedang pecah ban. Dan karena Senu baik hati, dia berhenti dan langsung membantunya. Dan keesokan harinya, di mana Senu sedang duduk di taman, dia melihat ada seorang wanita yang sedang membagi-bagikan uang. Lalu dia menghampirinya, dan ternyata itu adalah wanita yang dia lihat di bandara. Dan dari sana mereka berkenalan dan mulai akrab, di mana Juno menceritakan kalau di pesawat dia bertemu dengan seorang ibu, dan ibu tersebut selalu membahas tentang anaknya, dan itu ibunya Senu. Dan keesokan harinya Juno datang ke rumah Senu untuk bertemu dengan ibunya. Di sana Senu membukakan pintu, lalu ibunya terkejut karena mereka sudah saling kenal dan memang ibunya mau menjodohkan mereka. Dan akhirnya mereka pun keluar jalan-jalan, dan di saat mereka sedang makan, di situ HP Juno berbunyi. Dia masih berharap Senu yang menelponnya. Dan keesokan harinya Juno bertemu dengan penjual bubur ayam langganan mereka semasa kecil dulu. Dia menanyakan tentang Senu kepadanya, tapi dia menjawab kalau terakhir dia mendengar Senu tertabrak mobil. Di situ Juno sangat sedih mendengarnya, dan dia pulang ke rumah sambil menangis lalu memainkan biola yang biasa mereka mainkan. Dan akhirnya tibalah hari di mana pernikahan sahabat Juno tiba. Di sana Senu dan orang tuanya datang menghadirinya, dan mereka pun lalu nyanyi dan menari. Setelah itu Juno pergi karena dia masih kepikiran akan perkataan penjual bubur ayam tersebut. Lalu Senu mengejarnya, dan tanpa sengaja Senu menghancurkan gelang pemberian temannya itu. Di situ Juno sangat marah terhadap Senu. Dan scene berpindah di mana setelah Senu sadar, dia melihat bukan hanya mencuri HP, tapi gerombolan tersebut merakit senjata. Dan mereka akhirnya berkelahi di mana Senu akhirnya bisa memenangkannya. Dan dia segera bergegas pergi untuk menemui Juno karena Juno akan berangkat ke Amerika. Dan di sana Senu meminta maaf dan mengganti gelang yang telah dihancurkan. Sampai saat ini pun mereka belum menyadari kalau mereka itu sahabat yang mereka cari. Dan akhirnya Senu pergi dan memainkan musik biola ciptaannya sendiri. Dan Juno mendengarnya, lalu pergi menghampiri musik tersebut, dan akhirnya mereka bertemu. Dan film Takdir tahun 2017 pun berakhir. Juno, I hate you. Pesan dari film ini yaitu perjuangkanlah seseorang atau pasangan yang benar-benar kalian sayangi. Dan percayalah, di balik semua kesabaran yang kalian jalani,
bakal membuahkan hasil yang kalian inginkan. Demikian dulu alur film dari kami dan semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.